Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huria Afia dengan nomor NPM 2008 2010 087 dari Program Studi Sistem Informasi Paralel C Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Resource Allocation Graph. Jadi, apa sih itu Resource Allocation Graph? Resource Allocation Graph atau RAG merupakan sekumpulan vertex dan edge yang biasanya di vertex terdapat terdiri dari dua, yaitu P atau biasa dinotasikan dengan P1 dan P2 itu merupakan sekumpulan proses, dan R atau yang biasanya dinotasikan dengan R1 dan R2 merupakan sekumpulan resource. Resource Allocation Graph adalah sebuah grafik untuk menggambarkan status resource dan proses di mana setiap proses dan setiap resource digambarkan dengan not atau simpulan. Resource Allocation Graph berfungsi untuk menggambarkan deadlock dengan lebih tepat, karena dengan melihat menggunakan Resource Allocation Graph, kita bisa menentukan apakah terjadi deadlock atau tidak. Kondisi deadlock terjadi ketika dalam Resource Allocation Graph terdapat circular weight atau siklus memutar pada grafik. Jika pada graf tidak terjadi circular weight, maka tidak terjadi deadlock. Ketika dalam graf terdapat circular weight, maka dalam graf tersebut bisa saja terjadi deadlock atau belum tentu deadlock itu terjadi. Jadi belum tentu dalam Resource Allocation Graph yang terdapat circular weight itu belum tentu terjadi deadlock di dalamnya. Lanjut, ini merupakan contoh dari penerapan Resource Allocation Graph. Nah, pada graf ini terjadi circular weight yang menyebabkan deadlock. Di sini dapat dilihat terdapat 3 proses, yaitu P1, P2, dan P3. Dan juga terdapat 3 proses yang R1 dan R2 memiliki 1 instance dan R3 memiliki 2 instance. Dapat dilihat bahwa telah terjadi circular weight. Hal ini dapat berindikasi kepada deadlock. Kita periksa lagi dalam grafnya, yaitu P1 merequest resource R1. Resource R1 sedang menjalankan proses P2. P2 itu merequest proses R2 dan dia juga sedang menjalankan proses dan menggunakan resource R3. R2 sedang dijalankan prosesnya oleh P3. P3 merequest resource R3, sedangkan R3 P1 sedang memegang resource R3. Karena tidak terdapat jalan keluar, maka ini disebut dengan deadlock. Maka solusinya yaitu dengan kita memproses jalur yang paling panjang terlebih dahulu, yaitu P1 ke R1, P1 menjalankan R1, dari R1 ke P2, P2 ke R2, R2 ke P3, dan P3 ke R3. Baru setelah itu kita menjalankan P1 menggunakan resource 3, lalu kita menjalankan P2 menggunakan resource 3 juga. Contoh penerapan Resource Allocation Graph selanjutnya, yaitu dapat dilihat di sini terdapat 2 resource, yaitu R1 yang memiliki 2 instance dan R2 yang memiliki 1 instance. Dapat dilihat bentuknya memutar seperti circular weight, tetapi tidak terjadi deadlock di dalamnya. Karena dapat dilihat di sini P3 bisa langsung dieksekusi menggunakan resource dari R1. Mengapa? Karena proses P3 tidak sedang merequest atau tidak sedang menunggu resource dari resource lain. Maka P3 bisa dijalankan. Ketika
ketika P3 telah selesai dijalankan, maka dia akan melepaskan salah satu instance dari R1. Nah, ketika sudah selesai, setelah dia melepas R1, maka R1 bisa menjalankan dua tugas sekaligus, yaitu mengeksekusi proses 2 dengan menggunakan R1, mengeksekusi P1 menggunakan R1, lalu P2 akan mengeksekusi resource menggunakan resource R2, dan seterusnya. Pada graf ini dia terdapat circular weight, tapi tidak terdapat deadlock di dalamnya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.